wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Makanya kaum muslimin berbangga kita dengan agama Islam, jemaah. Bangga. Tidak asal Allah mengatakan innad dina 'indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Satu-satunya agama yang diridhoi, Pak. Berarti agama selain Islam Allah murka. Allah murka. Dalam ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima agamanya. Tidak akan diterima. Ada orang mengganti agama Islam dengan agama selain Islam, tidak akan diterima agamanya, Pak. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat mereka termasuk orang-orang yang khasirin. Merugi, Pak. Kenapa merugi? Kekal dalam neraka. Orang kafir meninggal kekal dalam neraka. Ini wajib kita yakini, Pak. Siapapun selain Islam meninggal di atas kekafirannya, maka neraka tempatnya selama-lamanya. Tidak perlu kita ragu-ragu ini, Pak. Di mana tempatnya orang kafir kalau meninggal? Neraka Jahannam. Khalidina fiha. Tidak akan keluar mereka. Ya, tidak akan keluar mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Di akhir ayat Allah mengatakan apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka seburuk-buruk makhluk. Siapa seburuk-buruk makhluk? Orang-orang kafir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada kesatuan dalam agama, jamaah. Tidak ada persamaan setitik pun dengan Islam, dengan agama yang lain, tidak bisa, Pak. Setitik pun tidak bisa. Apalagi mau sama agama ini, enggak ada sama dalam agama Islam. Dan ini wajib kita yakini, Pak. Wajib kita yakini. Kita mau tukar akidah kita dengan dalil-dalil sampah yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan ini banyak, karena memang Islam ini kebanyakannya orang Islam ini, Pak, bodoh, nggak tahu, cuma lihat orang di TV ikut. Ini namanya hamajun ro'a. Orang yang di mana teriak di situ dia. Nggak ada. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita belajar, Pak, dari para sahabat. Ya. Belajar dari para sahabat. Coba kita lihat Ammar bin Yasir dan keluarganya, Pak, dibunuh karena apa? Mempertahankan agama. Mempertahankan agama. Coba kalau Ammar bin Yasir bilang sama jaga mata Abu Jahal. Ya, sama kita agama, tidak mungkin disiksa sama Abu Jahal, Pak. Tapi karena Ammar bin Yasir, Yasir bin Ansi dan Sumayyah binti Khabbab meyakini bahwa Islam agama satu-satunya yang benar, selain Islam batil. Disiksa dia, Pak. Sumayyah ditusuk, Pak, kemaluannya tembus sampai ke kepalanya, Pak. Tembus sampai ke kepala. Bapaknya yakni Yasir bin Ansi itu disiksa sampai ditarik, Pak. Ini kaki tangannya ditarik semua dengan kuda. Ditarik semua, Pak. Apa yang diminta oleh Abu Jahal? Tidak disuruh keluar dari agama Islam, tidak. Cuma disuruh untuk apa? Menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilangin saja Nabi. Bilang saja Nabi itu pendusta. Tapi Ammar dan keluarganya bilang tidak. Islam agama yang benar, selain Islam batil. Ditarik tangannya dan kakinya, Pak, lepas semuanya, Pak. Allahu Akbar. Ketika melihat itu, Nabi cuma ngomong sama Yasir, Pak, Ammar,
Nabi cuma bilang, sabron ya ala Yasir, bersabarlah kalian wahai keluarga Yasir, fa inna maw'idukumul jannah, karena kalian akan ditunggu surga. Lihat jamaah, menukar nyawanya dengan surga. Begini orang berislam, ya, begini orang berislam. Masih ada waktu? Kisah yang lain. Ini saya sampaikan kisah supaya kita yakin bahwa Islamnya agama yang benar, Pak. Masih banyak orang ini sekarang ragu-ragu. Islam jin yang benarkah? Lihat. Oh, kan agama lain juga benar. Nauzubillahi min dzalik. Lihat Khabbab Ibnul Arat. Pernah dengar namanya, Pak? Ini Khabbab ini pandai besi dia, Pak. Karena dia masuk Islam, disiksa, diazab sama orang-orang kufar. Apa Pak ininya, siksaannya, Pak? Pernah beliau ketika Nabi sudah meninggal, Umar bin Khattab ketika itu dudukkan Khabbab di dekatnya. Khabbab sini duduk. Ditanya, Khabbab, coba kau cerita sama orang-orang yang hadir ini, bagaimana perjuanganmu dalam menegakkan agama Islam ini. Khabbab tidak banyak cerita, Pak. Langsung dia buka pakaiannya. Itu belakangnya, Pak, itu bolong, Pak. Lobang hidup-hidup. Lobang-lobang belakangnya, Pak, ini. Ternyata beliau disiksa itu, Pak, dipanggang hidup-hidup. Bara api tidak mati kecuali lemaknya yang membunuh itu api, Pak. Lemak yang ada pada tubuhnya keluar semua. Dipanggang hidup-hidup. La ilaha illallah. Kata Khabbab Ibnul Arat, syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutawassid burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Suatu ketika kami menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta didoakan, Pak. Wajar, Pak, manusia kalau siksaannya begitu deh. Luar biasanya, Pak. Sekarang orang Islam ini, Pak, dikasih Indomie mengatakan semua agama sama. Indomie saja. Indomie. Baik, mentuin. Semua agama sama. Semua agama sama. Ini lihat. Faqulna ala tastansiru lana, ala tad'u lana ya Rasulullah. Ya Rasul, tolong doakan kami nih ya Rasul. Tolong doakan kami ya Rasul. Ketika itu Nabi sedang bersandar di bawah lindungan Ka'bah, Pak. Nabi sedang berbaring di dekat Ka'bah. Faqala qad kana min qablikum yu'khadhu ar-rajulu fayahfaru lahu fil ard fayaj'ala fiha fayuja'u bil minshar fayud'u ala ra'sihi fayuj'alu nidfaini wa yumshatu bi amshatil hadid. Lihat, Nabi beritakan, wahai Khabbab, minta didoakan, Pak. Nabi katakan, wahai Khabbab, sungguh telah ada manusia yang hidup sebelummu yang ditanam hidup-hidup, kemudian diambil gergaji besi, digergaji kepalanya, Pak, sampai turun ke bawah kepala, sampai turun ke bawah. Yang lainnya, Pak, diambilkan sisir dari sisir besi, kemudian disisir dan tidak ada lagi yang tinggal ini kulitnya, Pak, kecuali daging yang terkoyak. Kata Nabi SAW, ma duna lahmihi wa 'azmihi fama yasuddu dzalika an dinihi. Siksaan keras tersebut tidak membuatnya mereka mundur dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ini kecil ini ujiannya, Pak. Kecil ujian kita ini. Makanya kalau kita baca sejarah para sahabat, langsung lagi nih semangat ini, Pak, untuk beragama. Ini dipaksa, bukan keluar dari agama, Pak. Cuma dipaksa, ditawarkan kepada mereka untuk apa? Menerima agama yang lain juga. Jangan cuma bilang Islam yang benar. Tolong jangan bilang Islam yang benar saja. Kan semua agama ini sama. Sama-sama satu tujuan, menuju Islam. Patujunmu, ya, menurutmu. Lihat, belum yang lain saya bacakan ini. Hadis tentang siksaan-siksaan orang-orang kufar, ya, yang telah dicatat dalam sejarah Islam. Lihat bagaimana mereka berkorban untuk Islam, jamaah. Ya,
dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, menjaga iman mereka. Pernah enggak kita siksa mereka untuk masuk dalam Islam, Pak? Tidak ada dalam sejarah. Nabi siksa orang kafir untuk masuk dalam Islam, tidak ada. Tidak ada. Yang ada peperangan, karena memang mereka tidak mau tunduk, sering mengganggu kaum muslimin, akhirnya diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Negara yang tidak memerangi Nabi SAW itu aman-aman saja, Pak. Lihat di Madinah, 3 suku orang Yahudi tinggal di Madinah awal-awal Islam, tinggal dengan aman. Bani Quraidah, Bani Qainuqa', Bani Nadhir, 3 kelompok orang Yahudi tinggal di Madinah, beratapkan di Madinah, dijaga oleh kaum muslimin. Tapi mereka diusir, akhirnya diusir sama Nabi, Bani Qainuqa' dan Bani Nadhir. Kenapa? Bersekongkol dengan Abu Sufyan. Akhirnya Nabi tahu, Nabi usir mereka keluar. Tinggal 1, Pak, Bani Quraidah. Terakhir diperangi karena jadi mata-mata membunuhi kaum muslimin, termasuk di perang Uhud. Mereka ingin ikut, Nabi katakan tidak butuh kami denganmu. Diperangi mereka, Pak. Kenapa? Melawan. Islam itu tidak pernah mukul duluan, Pak. Islam tidak pernah tegak di atas kezaliman. Islam tegak di atas keadilan. Tapi jangan macam-macam dengan Islam. Jangan macam-macam. Karena Islam itu cuma 2 yang dia inginkan, hidup mulia di dunia dengan agama atau mati syahid. Tidak sama dengan orang-orang kafir kalau perang. Ya, apa mereka keinginannya perang? Dunia, ghanimah, fulus yang mereka cari. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah mendengarkan semua ini, hendaknya kita merasa bangga dengan Islam. Banggakan diri kita dengan Islam. Yakini Islam agama satu-satunya yang bisa mengantar kita ke surga. Satu-satunya jalan. Agama lain tidak bisa, jamaah. Ini harus kita yakini. Dan terakhir, jangan terkotori, ya, jangan mengotori diri kita dengan hal-hal yang bukan urusan kita, jamaah. Ya, ini malam tahun baru nanti, jaga anak-anak kita, jaga diri kita, jaga, kalau bisa kita nasihati orang untuk tidak ikut berpartisipasi dalamnya, karena ini bukan tahun baru kita, tahun baru orang-orang kafir, ya, yang sengaja mereka buat untuk kita. Nah, dan tidak terperangkap kecuali orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil akan agama Allah Subhanahu wa ta'ala.